Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga baik ya kabarnya. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan ide pokok suatu paragraf. Yuk kita mulai ya. Tapi sebelum kita masuk ke ide pokok, Ibu mau kalian tahu dulu paragraf itu apa sih? Kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dengan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, deduktif. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang letak kalimat utamanya itu ada di depan atau awal paragraf. Supaya kalian mudah mengingatnya, deduktif, depan gitu ya. Jadi kalimat utamanya ada di awal. Induktif, letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Interaktif, letak kalimat utamanya ada di tengah-tengah paragraf. Yang terakhir, paragraf campuran. Dia letaknya ada di awal dan ada di akhir. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita bahas cara menemukan ide pokok. Oh ya, sebelum itu ide pokok kalian sudah tahu ya. Sebenarnya dari kalian kelas 4 sudah mengenal ide pokok. Sekarang ini Ibu tinggal mengulanginya saja supaya kalian lebih paham lagi. Ide pokok itu nama lainnya adalah gagasan pokok atau gagasan utama. Dan kalian perlu ketahui, kalimat utama itu beda dengan kalimat pertama. Maksud Ibu, tadi yang udah kita bahas di sebelumnya. Kalimat utama itu bisa ada di awal paragraf ataupun di akhir ataupun ada di tengah-tengah. Jadi jelas ya, kalimat utama itu berbeda, tidak sama dengan kalimat pertama. Oke, cara-cara pertama menemukan ide pokok yang pertama adalah baca paragrafnya dulu dengan cermat. Ya, otomatis kita harus baca dulu kan paragrafnya. Yang kedua, tentukan kalimat utamanya. Nah, kemudian tandai setiap informasi penting. Jadi kalian harus tahu kan, ide pokok itu adalah dasarnya gitu, dasar pemikiran mengenai paragraf tersebut. Jadi apa sih yang dibahas dalam paragraf tersebut? Gagasan utamanya apa sih gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kalimat utamanya ada di awal atau ide pokoknya ada di kalimat utamanya ada di awal, biasanya dia seperti ini. Ciri-ciri yang mudah diingat oleh kalian tuh gini aja. Kalian baca kalimat awal sama kalimat yang keduanya. Nah, kalian fokus tuh sama kalimat keduanya. Biasanya tuh dia ciri-cirinya kalimatnya ada pengulangan. Jadi ada yang sama antara kalimat yang pertama sama yang kalimat yang kedua. Jadi kalimat utama yang ada di kalimat pertama ada pengulangan di kalimat keduanya. Begitu ya, nanti dicontoh kalian akan lebih jelas. Terus biasanya juga ada kalimat rujukannya gitu. Kata-kata rujukannya ada ini, itu, tersebut. Nah, terus biasanya juga terdapat kata ganti orang. Mereka, ia, dia, ya. Nah, kalau di akhir itu kesimpulan biasanya. Dia itu ada kata-kata oleh karena itu, dengan demikian, oleh sebab itu, jadi, bahkan, dan lain-lain. Nah, kita biar enak langsung bahas di contohnya aja ya. Oke, bunyi paragrafnya. Kesatuan dan kekompakan tim menjadi kunci utama keberhasilan Spanyol. Kesatuan dan kekompakan itu
itu pula yang membuat Spanyol menjuarai Piala Eropa 2008. Titik. Nah, lihat kalimat pertamanya ini kan, kesatuan dan kekompakan tim menjadi kunci utama keberhasilan Spanyol. Kalimat kedua perhatikan. Kesatuan dan kekompakan itu pula yang membuat Spanyol menjuarai Piala Eropa. Ada kesamaan kan? Dari kata-kata nih, ibu garis dulu ya, yang sama. Oke. Ini ada pengulangan kata. Nah, berhasil ya, kunci utamanya jadi dia tuh kekuatan dan kekompakan tim. Oke, kalau kita lihat kalau di akhir kalimat paragraf ini, pernyataan itu ditegaskan oleh Luis Aragonés, pelatih Spanyol, saat jumpa pers usai pertandingan. Bukan kesimpulan ya, berarti udah jelas ini di awal kalimat utamanya. Ide pokoknya juga pasti di awal. Ide pokoknya adalah kunci utama keberhasilan tim Spanyol. Contoh yang berikutnya. Hujan deras selama 4 jam berturut-turut menyebabkan meluapnya air sungai di beberapa titik. Hal tersebut menyebabkan terjadinya banjir dan dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Air yang meluap ini menyebabkan tergenangnya jalan-jalan di kampung sehingga mempersempit ruang gerak dari warga. Bahkan jalan protokol pun ikut tergenang dan semakin menghambat jalannya lalu lintas di Jakarta. Keadaan ini diperkirakan akan berlangsung dalam waktu 24 jam ke depan apabila tidak ada penanganan yang efektif dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, lihat. Ini juga ada di, kebetulan kalimat utamanya ada di kalimat pertama di awal. Hujan deras selama 4 jam berturut-turut menyebabkan meluapnya air sungai di beberapa titik. Ini ya, intinya paragraf ini membicarakan tentang hujan deras yang terjadi di Jakarta menyebabkan banjir. Itu, yang lainnya hanya penjelas, kalimat penjelas. Ya. Ide pokoknya jadinya hujan deras selama 4 jam menyebabkan banjir di beberapa titik. Contoh yang berikutnya. Daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama Bai Toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai La Dua. Nah, ini pun kebetulan kalimat utamanya ada di pertama. Ini dia ngomongin apa sih? Paragraf ini ngomongin daun pandan kan? Ya, jadi ide pokoknya kebetulan di awal juga. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Mudah ya? Oke, kita coba lagi. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi-lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Nah, kita lihat. Ini ngomongin apa sih? Paragraf ini ngomongin tentang banjir menyebabkan penyakit. Ya, kalimat awalnya nih, kalimat yang pertama. Nah, kalimat pertama ini sekaligus kalimat utama juga. Karena kan kalian tahu kalimat utama itu sifatnya masih gambaran umum. Kalimat-kalimat berikutnya atau kalimat penjelas menjelaskan kalimat utama tersebut. Nih, kalimat-kalimat berikutnya nih adalah kalimat penjelas. Jadi, ide pokoknya apa? Nah, bencana
banjir menimbulkan banyak penyakit gitu ya. Kalau mau disamakan tadi seperti Ibu bilang, kalau di awal ciri-cirinya ada kata yang diulang, kalimat yang diulang. Ya, dilihat berbagai macam penyakit, beberapa penyakit gitu ya, sama. Jadi dalam setiap paragraf itu kadang ada yang ditemukan kalimat utama atau ide pokoknya secara tersurat, ada juga secara tersirat. Kalau maksudnya tersurat tuh jadi tulisannya sama gitu, sama dengan ide pokoknya, tinggal terlihat gitu. Kalau misalkan tersirat, jadi kata-katanya tidak sama persis dengan bunyi kalimatnya gitu, tapi maknanya sama, intinya gitu ya. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan nih untuk kalian semua. Dari paragraf ini coba kalian tentukan apa ide pokok dari paragraf pertama. Yang sudah bisa jawab, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tulis nama dan asal sekolah kamu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.